Halo hai, kembali lagi dengan Bu Pitra Sihite. Kali ini kita akan membahas tentang bab 3, memahami isu terkini lewat teks editorial untuk kelas 12 SMA SMK. Teks editorial merupakan salah satu rubrik yang ada di media massa cetak seperti koran, majalah, dan buletin. Editorial biasanya menjadi sebuah cara untuk merespons suatu isu atau permasalahan. Menurut Kemendikbudristek, teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar diterbitkan. Tujuan teks editorial yaitu untuk mengajak pembaca ikut merenungkan isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan. Diharapkan mampu menggerakkan pembaca terlibat memahami lebih dekat isu yang sedang dibicarakan. Jenis opini dalam teks editorial, isu atau masalah aktual dapat berupa masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan politik, terbagi atas kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Ciri-ciri teks editorial selalu hangat untuk dibicarakan masyarakat, bersifat aktual dan faktual, bersifat sistematis dan logis, merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif, menarik untuk dibaca karena ditulis menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Macam-macam teks editorial terbagi menjadi 3. Yang pertama, interpretatif editorial. Yang kedua, kontroversial editorial. Yang ketiga, exploratory editorial. Struktur teks editorial pertama, pengenalan isu, merupakan bagian pendahuluan teks editorial yang berfungsi mengenalkan isu atau permasalahan yang dibahas pada bagian berikutnya. Kedua, penyampaian pendapat atau argumen merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Ketiga, penegasan merupakan simpulan, saran, atau rekomendasi. Kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris, yaitu kalimat yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Menggunakan kata-kata populer, contoh terkaget-kaget, pencitraan, menengarai, dan lain-lain. Menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, dan peristiwa atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Banyak menggunakan konjungsi kausalitas. Cara menulis teks editorial. 1. Pilih topik yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik minat pembaca. 2. Kumpulkan informasi. 3. Tuliskan pendapat secara singkat dalam bentuk pernyataan tesis. 4. Jelaskan masalah secara objektif dan tekankan mengapa situasi ini penting. 5. Berikan solusi untuk masalah dan tuliskan kata penutup yang menjelaskan kembali kata pembuka. Berikut persamaan dan perbedaan teks editorial dan tajuk rencana. Silakan kalian perhatikan apa yang menjadi persamaan teks editorial dan tajuk rencana dan apa yang menjadi perbedaan teks editorial dan tajuk rencana. Berikut ini adalah contoh teks editorial yang telah terbit di surat kabar. Dan ini adalah contoh tajuk rencana. Gempa megatrust yang terkenal sebagai gempa terbesar di bumi berpotensi terjadi di Indonesia. Hampir semua catatan kejadian gempa ini dapat menimbulkan tsunami dan bahaya bagi masyarakat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, pembahasan potensi gempa di zona megatrust saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah dalam waktu dekat akan segera terjadi. Kita akan bahas lewat infografis berikut ini. Gempa megatrust adalah fenomena alam yang memiliki potensi berusak sangat besar dan menimbulkan dampak seismik serta tsunami dahsyat.
Penyebab gempa bumi megatrust adalah tekanan terus-menerus pada zona subduksi, mengakibatkan akumulasi stres pada batuan. Ketika batuan tidak mampu lagi menahan tekanan, energi dilepas secara tiba-tiba. Adanya aktivitas pergerakan lempeng tektonik menyebabkan deformasi pada batuan. Wilayah yang lama tidak mengalami gempa besar berpotensi mengalami gempa bumi. Sifat dan struktur batuan di zona subduksi mempengaruhi potensi terjadinya gempa bumi megatrust. Di Indonesia, gempa megatrust utamanya disebabkan oleh aktivitas subduksi, di mana lempeng samudra yang lebih padat menyusup di bawah lempeng benua yang lebih ringan. Secara geologi dan tektonik, di Indonesia terdapat 13 segmentasi sumber gempa megatrust dan lebih dari 295 segmentasi sumber gempa sesar aktif. Indonesia memiliki belasan wilayah yang berpotensi terjadi gempa megatrust, terutama di Sumatera dan Jawa. Zona megatrust berada di zona subduksi aktif, seperti subduksi Sunda mencakup Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan juga Sumba. Subduksi Banda, subduksi Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina, dan subduksi utara Papua. Zona subduksi aktif tersebut dibagi menjadi beberapa segmentasi sumber gempa megatrust. Zona segmentasi megatrust di Indonesia diantaranya adalah segmen Aceh, Andaman yang berpotensi menghasilkan gempa hingga magnitudo 9,2 segmen Nasmel. Berpotensi gempa magnitudo 8,9 segmen Mentawai, Siberut. Berpotensi gempa magnitudo 8,7 segmentasi Mentawai Pagai, berpotensi magnitudo 8,9 segmen Selat Sunda, Banten, berpotensi gempa magnitudo 8,8. Lalu ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, NTB, NTT, dan Banda Selatan, Laut Banda Utara, dan Laut Utara Sulawesi. Pertama, pada tahun 1833, gempa berkekuatan magnitudo 8,8 mengguncang wilayah barat Sumatera. Gempa ini juga menghasilkan tsunami besar, meski rincian kerusakannya tidak sebanyak tsunami Aceh. Kedua, pada 26 Desember 2004, gempa berkekuatan magnitudo 9,1 mengguncang lepas pantai barat Sumatera dan memicu tsunami dahsyat yang melanda 14 negara. Bencana ini mengakibatkan lebih dari 230.000 korban jiwa dan salah satu gempa terkuat yang pernah tercatat. Lalu pada 25 Oktober 2010, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 terjadi di dekat Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Gempa ini juga memicu tsunami yang menyebabkan kerusakan signifikan dan menewaskan lebih dari 400 orang. Sebelum terjadi gempa besar, ada beberapa tanda yang perlu diwaspadai seperti perubahan permukaan tanah, perubahan pada level air tanah atau mata air, peningkatan suhu air laut, dan perubahan perilaku hewan laut. Gempa megatrust adalah ancaman nyata yang harus dihadapi serius, terutama bagi negara di zona subduksi aktif seperti Indonesia. Penting untuk selalu waspada terhadap potensi gempa besar melalui edukasi, mitigasi, dan kesigapan. Kesimpulan, editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita, aktual atau sedang menjadi sorotan, fenomenal dan kontroversial atau menimbulkan perbedaan pendapat.